Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rutan Serang, selamat siang. Berjumpa dengan saya Lisa di podcast Rutan Serang. Pada podcast hari ini kami berkesempatan kedatangan tamu spesial nih dari Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Razilu. Selamat siang Pak, selamat datang di Rutan Serang. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, kegiatan ini penuh dari pagi sampai sekarang. Alhamdulillah. Dinikmati. Iya Pak, betul Pak. Mengingat jadwal kegiatan Bapak yang cukup padat nih Pak, dan selalu mobile di tiap-tiap daerah, namun Bapak nampaknya selalu tampak prima dan bersemangat. Kira-kira apa nih Pak kiat-kiat dan tips yang bisa Bapak berikan untuk kita agar kita juga bersemangat dan tetap tampil prima dalam setiap berkegiatan Pak? Baik, terima kasih. Balista pertama, kalau saya selalu berupaya untuk menjaga pikiran supaya tetap positif. Betul Pak. Kemudian hati tidak dendam kepada siapapun juga, dan menganggap bahwa bekerja dan berkarya itu adalah ibadah. Baik Pak. Kalau kita menjadikan kerja dan karya itu adalah ibadah, insya Allah nggak ada kelelahan dan keletihan, karena memang di dunia ini bukan untuk tempat istirahat. Ya, nanti kita istirahat itu setelah meninggal dunia. Kalau dunia adalah bekerja dan bekerja. Baik Pak. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, walaupun kemudian ada waktu tertentu mencari celah-celah untuk bisa istirahat setelah kegiatan selesai. Baik Pak, terima kasih untuk tipsnya Pak. Nah Pak, berbicara mengenai pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, seperti apa kunci keberhasilan yang bisa kita laksanakan untuk meraih WBK? Karena mengingat Rutan Serang ini benar-benar sedang bersungguh-sungguh sekali Pak untuk meraih wilayah bebas dari korupsi pada tahun ini. Terima kasih Mbak Lista. Saya ikut terlibat dalam pembangunan zona integritas ini secara intens ya ketika menjadi staf ahli Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tahun 2018, dan itu selalu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain di seluruh Indonesia. Apalagi kemudian setelah menjadi Inspektur Jenderal itu menjadi, karena kami menjadi tim penilai internal dan harus memberikan penguatan dan pembinaan. Saya selalu sampaikan di mana-mana dan tadi pagi juga bahwa kunci untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani itu ada dua hal yang harus dibangun dari 6 area perubahan ini. Yang pertama adalah membangun manusia atau membangun aparatur. Diawali dengan membangun komitmen dia untuk bisa merealisasikan semua apa yang ada di dalam 6 area perubahan. Kemudian membangun mindset bahwa saya adalah pelayan publik, bukan harus dilayani oleh publik, maka dia terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan yang lakukan. Kemudian membangun budaya integritas, berintegritas, budaya anti korupsi, itu juga menjadi penting. Dan yang kedua adalah membangun sistem. Ya, membangun sistem itu termasuk instrumen, SOP, ya, kemudian membangun inovasi, ini paling mendasar. Selain daripada itu adalah membangun juga infrastruktur yang ada, karena teman-teman di Menpan RB juga akan selalu melihat before dan after itu seperti apa. Apakah memang kelihatan pembangunan yang dilakukan? Oleh karena itu dokumentasi daripada seluruh infrastruktur yang ada sebelumnya seperti apa dan sesudahnya seperti itu harus menjadi ada. Nah, membangun sistem ini juga harus mampu mewujudkan dua hal. Ya. Yang pertama, menghindarkan diri atau mencegah para aparatur sipil negara untuk melakukan hal-hal yang tidak tepat, yaitu sistem yang ada. Kemudian yang kedua harus mampu memberikan kepuasan kepada penerima layanan kita. Jadi dari sisi internalnya adalah kita cegah untuk mereka tidak melakukan tindakan ya korupsi, nepotisme dan lain-lain sebagainya. Kan membangun zona integritas tujuannya ke sana, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas daripada KKN. Dan yang kedua, masyarakat harus puas ini dengan layanan yang kita berikan. Baik Pak. Ya, itu dua hal itu. Jadi membangun aparatur atau SDM dan membangun sistem. Baik, terima kasih Pak. Terakhir sebagai closing statement nih Pak, Bapak berkenan untuk menyampaikan testimoni WBK untuk Rutan Serang Pak. Nah, terima kasih. Rutan Serang tadi pertama saya ingin memberikan testimoni kepada Karutannya ini. Karutannya ini saya tahu pasti dia adalah pekerja dan cerdas juga. Betul.
Pak? Karena ketika saya datang, dia nggak beri kesempatan tuh yang untuk mampir di ruangnya dulu, tapi diajak keliling apa yang dibuat di tempat ini. Dan itu adalah salah satu strategi yang paling bagus ketika kemudian datang tim penilai dari TPI ataupun dari TPN datang ke sini, diajak keliling untuk melihat seluruh inovasi yang kita lakukan, perbaikan hal yang telah kita lakukan dibandingkan dengan sebelumnya dan sesudahnya. Itu tadi satu hal yang luar biasa, dan ketika melihat secara dekat dan mendapatkan penjelasan, asal kemudian bisa menjaga tadi komitmen daripada pimpinan dan seluruh jajaran menjaga budaya anti korupsi, budaya integritas, insya Allah rutan Serang, rutan kelas 2B Serang bisa berhasil meraih WBK di tahun 2022. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang di podcast Rutan Serang. Akhir kata, semoga Bapak selalu sehat, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Bapak berada. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Lista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Razilo selaku Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sampai jumpa di podcast Rutan Serang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.